Blended Learning, Journal Administration and Leadership, GAL Modul 2, hasil kerjasama UGM dengan Helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sesi webinar. Ini merupakan webinar yang ketiga. Dari sebelumnya ada webinar kick off, kemudian webinar Sabmodul 1, dan sekarang adalah webinar Sabmodul 2. Di mana kemarin pada Sabmodul 1 sudah dibahas oleh Prof. Sahid dan juga ada Bapak Singgi yang menjelaskan tentang kepemimpinan suportif, di mana para pemimpin di unit baik pada level fakultas ataupun pada level universitas diharapkan bukan hanya sekedar berperan sebagai bureaucratic leader, tapi juga menjadi scientific leader. Di mana harapannya ketika para bureaucratic leader itu mampu tampil sebagai scientific leader, kemudian menjadi daya tarik ataupun menjadi satu kekhasan bagi sebuah lembaga yang Bapak Ibu pimpin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita mempunyai pembahasan lain, yaitu Sabmodul 2 tentang meningkatkan komitmen sumber daya manusia untuk mewujudkan kepemimpinan struktural yang suportif, di mana nanti akan ada 3 pembahasan secara umum. Yang pertama tentang menyusun rencana dan renov. Kemudian yang kedua tentang meningkatkan kemampuan komunikasi personal dan kelembagaan. Kemudian yang ketiga tentang pengembangan soft skill mahasiswa. Nah, untuk membahas Sabmodul 2 ini pada pagi hari ini telah hadir para fasilitator baik dari Helm maupun dari UGM. Di samping kanan kami ada Bapak Iskandar Nata Amijaya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selaku PSI untuk GAL ini dari Helm. Kemudian di samping Bapak Iskandar ada Ibu Dr. Wisnu Martani. Alhamdulillah senang sekali pada Waalaikumsalam, beliau dapat bergabung dengan kita dalam sesi webinar kali ini. Kemudian di samping Ibu Wisnu ada Bapak Dr. Singgi Hawibowo. Baik, Bapak Ibu nanti rangkaian webinar kali ini pertama nanti kami mohonkan Bapak Iskandar untuk memberikan pengantar. Kemudian yang kedua kita akan mendengarkan review Sabmodul 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Singgi dan juga Ibu Wisnu nanti secara berurutan kami mohonkan. Kemudian kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, di mana sebetulnya kami sangat berharap bahwa sesi diskusi itu didasarkan kepada respon yang Bapak Ibu kirimkan ke kami, sehingga diskusinya akan lebih mengena. Tapi meskipun demikian, kalau Bapak Ibu belum sempat mengirimkan, barangkali bisa langsung menampilkannya di laptop Bapak Ibu sekalian. Ini agak memaksa, tetapi saya kira nanti agar diskusi kita lebih hangat dan kemudian poin-poinnya akan sangat jelas kelihatan. Kemudian nanti kita tutup sesi webinar pagi hari ini. Baik, untuk kesempatan pertama kami mohonkan Bapak Iskandar untuk menyampaikan pengantar dan salam-sapa kepada para peserta yang sudah online pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami bersama. Terima kasih Pak Dr. Doyo atas kesempatan ini. Saya sampaikan pertama kali adalah merdeka, 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 merdeka. Karena kalau kita mendengar bicara ya biasanya langsung kita teriakan merdeka begitu. Tapi saya bukan Megawati ya, Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi di sana sudah agak siang barangkali, terutama di bagian timur. Atas kehadiran Bapak dan Ibu di dalam kesempatan webinar ini, karena sebenarnya ini merupakan suatu hal yang sangat penting, bukan hanya untuk saat ini, mungkin untuk ke depan, untuk melihat anak bangsa kita akan lebih baik daripada kita sekarang ini. Memang seharusnya generasi muda harus lebih baik daripada generasi yang tua. Gitu. Tetapi tidak bisa lepas dari supaya generasi tua
untuk bisa memberikan hal yang baik kepada generasi muda. Bapak dan Ibu, dengan kesempatan Bapak dengan waktu yang sangat mungkin Bapak Ibu sangat sibuk ya dalam kehidupan sehari-hari, masih menyempatkan saya menyampaikan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk kita semua. Pada kesempatan ini juga menyampaikan pada para fasilitator dan narasumber dari UGM yang telah bekerja sama dengan Yayasan Helm. Di atas nama Yayasan Helm kami menyampaikan terima kasih atas kesediaannya. Demikian juga dengan kawan-kawan dari UGM, ya Pak Dr. Yoyo, Pak Ali Komang, Pak Ari, kemudian Pak Komang, kemudian Ibu Cahyati dan Ibu ini ya, banyak, maaf ya. Terima kasih ya atas partisipasinya di dalam kegiatan ini. Saya lihat di layar ini ada Ibu Tri Indah Rusli, Ibu Isnani, kemudian Ibu Patricia, dan dengan siapa Ibu Patricia? Dengan tidak terdengar suaranya. Ya, ada berdua, bertiga? Berdua. Oke, baik. Baik, kapan-kapan kita bertemu lagi ya. Ya, pada sesi ini kita akan membahas masalah-masalah menyangkut dengan renov, renstra, kemudian SDM, kemudian masalah komunikasi. Di sini ada pakarnya, kemudian juga masalah soft skill ya, soft skill. Ada yang masuk dari Universitas Muhammadiyah Malang ya, tapi mungkin itu bagian siang kita akan presentasikan. Nah, tapi di sini mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi, ya, berdiskusi berbasis kepada apa yang kita sampaikan, kita sediakan dalam sesi ini, dan juga kepada pengalaman Bapak dan Ibu, bagaimana kita menyambungkannya antara pengalaman-pengalaman dengan konsep-konsep, dengan praktik yang praktik kita miliki untuk memperbaiki performance dari Bapak dan Ibu, dan juga dari universitas dan kita semua untuk anak bangsa ke depan. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini pada akan datang akan lebih banyak lagi. Sekarang ini ada sekitar yang konfirmasi itu ada berapa sih? 15 ya, 15 dari Indonesia Tengah dan Timur, 15 dari Indonesia bagian Barat, dan kita harapkan makin hari bukan makin lemah, tapi makin kuat ya, karena kita harapkan juga anak-anak kita ke depan itu makin kuat, bukan makin lemah. Kalau kita sekarang makin hari makin lemah, anak-anak kita pun juga akan sama seperti itu. Tapi kalau kita makin hari makin kuat, maka anak-anak kita juga akan makin kuat. Hal itu kita harapkan. Kita tidak ingin melihat anak cucu kita jadi lebih lemah daripada kita sendiri. Kita ingin melihat bahwa anak cucu kita itu menjadi lebih kuat daripada kita, lebih maju, lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih makmur lagi tentunya. Baik, saya kira itulah sudah sampai sedikit pengantar dari kami di Yayasan Helm yang coba untuk bekerja sama dengan UGM dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini melalui Bapak dan Ibu, peningkatan kapasitas dari universitasnya masing-masing tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iskandar atas pengantar dan juga salam merdekanya yang selalu khas membuka setiap kali webinar. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sampai ke sesi penyampaian ataupun review dari SAPMEDU 2, yang nanti sesi pertama kami mohonkan Bapak Singgi untuk menyampaikan SAPMEDU tentang menyusun renstra dan renov, kemudian barangkali sekaligus tentang pengembangan soft skill mahasiswa. Kemudian sesi berikutnya kami mohonkan Ibu Dr. Wisnu Martani untuk menyampaikan tentang peningkatan komunikasi personal dan kelembagaan. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Yoyo, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Singgi Padukowo, selaku
selaku Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi. Perkenankan untuk pada kesempatan ini sedikit merangkum apa yang sudah kami sampaikan di dalam modul yang saya harapkan sudah Ibu dan Bapak sekalian unduh, sudah dibaca-baca, dan mudah-mudahan juga ada hal-hal yang bisa menginspirasi Ibu dan Bapak sekalian di dalam mengembangkan unit kerja yang ada di lingkungan Ibu dan Bapak sekalian. Saya sangat senang bahwa pagi ini dari wajah-wajah yang ada di layar ini semangat sekali. Mudah-mudahan nanti diskusi kita ini juga semangat dan saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga hari ini betul-betul menjadi satu pertemuan yang produktif. Seingat saya belum pernah bertatap muka secara langsung, secara fisik dengan Ibu dan Bapak sekalian. Namun demikian, kami berharap metode webinar yang kita selenggarakan ini nanti cukup efektif untuk kita bisa saling bertukar pikiran. Ibu dan Bapak sekalian, pada webinar yang pertama itu sudah dibahas mengenai kepemimpinan suportif dan kepemimpinan keilmuan. Kemudian pada modul yang kedua hari ini kita ingin mendalami bagaimana kita bisa meningkatkan komitmen sumber daya manusia yang ada di lingkungan kita untuk mendukung bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan suportif dan kepemimpinan keilmuan. Kemudian pada webinar yang berikutnya itu akan dibahas mengenai bagaimana menggerakkan perubahan. Nah, bagaimana kita meningkatkan komitmen SDM ini bisa kita tarik ya, dari pemahaman kita mengenai output dan outcomes dari kegiatan pendidikan tinggi. Di Indonesia ada 3 misi besar di dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, yaitu Tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, maka output dari penyelenggaraan pendidikan tinggi ini adalah utamanya 1, lulusan, yang kedua itu adalah ilmu pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah pengabdian dan pemberdayaan untuk masyarakat. Nah, ketiga output ini sedapat mungkin bisa kita hasilkan dengan baik secara melembaga. Nah, untuk itulah diperlukan adanya kepemimpinan keilmuan yang tangguh, tetapi juga harus didukung oleh kepemimpinan struktural yang suportif, yang bisa mendukung dengan baik para pemimpin-pemimpin di bidang keilmuan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dari berbagai diskusi termasuk dengan para pengguna lulusan, tampak bahwa ada hal yang bisa ditingkatkan dari para lulusan kita, utamanya adalah di dalam masalah soft skills. Kita membedakan soft skills dengan hard skills. Hard skills itu adalah kemampuan yang banyak berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang digeluti di dalam program studi, ketampilan bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan itu. Sedangkan soft skills ini lebih mengarah kepada kemampuan bagaimana mengelola diri atau intrapersonal skills, dan kemampuan di dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skills. Nah, ini dibahas di dalam modul, mudah-mudahan sudah didalami. Nanti kita harapkan kita bisa berdiskusi mengenai itu. Nah, kemampuan itu yang dirasakan oleh para pengguna lulusan ini masih bisa dan sangat perlu untuk ditingkatkan. Nah, ada beberapa wahana untuk meningkatkan soft skills mahasiswa itu bisa terintegrasi di dalam kurikulum melalui program studi. Namun juga di luar kegiatan akademik program studi terbuka peluang yang sangat besar
untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalam mengembangkan soft skills. Itu bisa berupa kegiatan seminar, bisa berupa kegiatan misalnya kuliah kerja nyata, bisa berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di bidang seni, di bidang olahraga dan sebagainya. Ini semua akan mendukung kemampuan soft skills mahasiswa. Nah, itu dan Bapak sekalian, supaya pengembangan hard skills maupun soft skills ini bisa berjalan dengan baik, maka berbagai hal ini perlu kita rencanakan, ya, dan perlu kita berikan fasilitas, perlu kita sediakan sumber daya yang memadai. Nah, untuk itu kita perlu melakukan perencanaan yang baik sampai dengan pada tingkat yang operasional. Nah, tingkat operasional, perencanaan sampai dengan tingkat operasional itu nanti menyangkut utamanya adalah berujung pada penganggaran. Bagaimana supaya setiap langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan, sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut itu tersedia anggarannya. Nah, umumnya karena kegiatan pendidikan tinggi itu sangat-sangat padat dan berhubungan dengan mahasiswa, itu urusannya bermacam-macam, seringkali muncul persoalan-persoalan yang harus direspon setiap hari. Tidak tertutup kemungkinan, dan ini sangat biasa, para pimpinan maupun para dosen dan tenaga pendidikan itu terbenam di dalam kegiatan rutinitas sehari-hari. Dari hari ke hari itu sudah istilahnya bebannya itu sangat banyak. Bahkan pernah ada singkatan yang namanya dosen itu pekerjaannya 1 dus, bayarannya 1 sen. Pernah ada singkatan seperti itu, sehingga ini menggambarkan betapa sebetulnya para dosen itu kesibukannya luar biasa. Kalau ini tidak disadari dengan baik, kita akan terbenam di dalam rutinitas sehari-hari, sehingga dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, institusi kita tidak berkembang, output kita tidak meningkat, outcomes-nya apalagi. Maka untuk itu sangat-sangat diperlukan adanya kemampuan para pemimpin untuk menyusun rencana strategis, memikirkan bagaimana jurusan kita, fakultas kita, akademi komunitas kita dan sebagainya ini menanggapi peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Idealnya adalah baik lulusan ilmu pengetahuan maupun pengabdian masyarakat yang kita lakukan ini relevan terhadap kebutuhan daerah, relevan terhadap kebutuhan nasional, bahkan relevan terhadap kebutuhan global. Karena kalau kita melihat tantangan global yang berkaitan dengan perubahan iklim, berkaitan dengan kemiskinan dan sebagainya, ini banyak hal yang bisa direspon secara lokal. Maka di dalam menyusun rencana strategis, kita perlu melakukan suatu evaluasi untuk melihat peluang-peluang dan tantangan-tantangan. Ini yang bagian eksternal. Tetapi di sisi yang lain, di samping kita harus secara visioner menanggapi peluang dan tantangan, kita juga harus melihat kondisi kita secara internal, melihat kekuatan-kekuatan kita, melihat kelemahan-kelemahan kita. Sehingga dengan demikian yang namanya rencana strategis itu sekaligus harus visioner, namun juga harus realistis. Kita harus tahu dalam 5 tahun yang akan datang kita akan mencapai apa saja dan apa kondisi kita saat ini. Nah, ini yang harus kita tuangkan di dalam suatu rencana strategis. Kita menyusun visi, merumuskan misi secara lebih rinci, penjabaran dari Tridharma, yang sekaligus juga penjabaran bagaimana sumber daya kita kembangkan untuk mendukung itu.
kemudian nilai-nilai yang akan mendasari bagaimana kita menyusun kebijakan di dalam perguruan tinggi kita, kemudian arah-arah kebijakan pengembangannya, dan sekaligus ya, mungkin bisa dirinci programnya. Nah, Renstra ini kemudian nanti menjadi acuan di dalam kita menyusun rencana operasional. Tahun pertama akan melakukan apa, hasilnya apa, tahun kedua melakukan apa, hasilnya apa, dan seterusnya itu dijabarkan di dalam rencana operasional. Nah, rencana operasional kemudian dijabarkan lagi ke dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Ibu dan Bapak sekalian, dengan kita membayangkan bahwa kita tidak boleh terbenam di dalam rutinitas sehari-hari yang menyebabkan kita tidak belanja, nah, maka keberadaan Renstra ini tidak sekedar bagaimana kita memenuhi persyaratan administrasi bahwa harus ada Renstra di perguruan tinggi, tetapi betul-betul ini menjadi hasil perenungan yang mendalam dari pimpinan perguruan tinggi bersama dengan sivitas akademika, bersama dengan stakeholders. Jadi Renstra yang baik itu memang mencerminkan hasil komunikasi antara pimpinan, staf, dan sekaligus juga pihak-pihak eksternal, baik itu pemerintah daerah, baik itu alumni, baik itu pengguna. Sehingga sebagai pengantar itu ibu dan bapak sekalian, nanti kita ingin mendengar bersama setelah ibu dan bapak sekalian membaca modul yang sudah disampaikan, itu kemudian bagaimana refleksi ibu dan bapak sekalian tentang kondisi yang ada di jurusan atau fakultas atau akademi komunitas ibu dan bapak sekalian. Kemudian mungkin bisa menyampaikan ide-ide untuk mengembangkan lebih lanjut. Saya kira demikian rangkuman dari saya untuk modul yang berkaitan dengan Renstra dan pengembangan soft skills. Waktu saya diberikan kepada Pak Yuyun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Cindy yang tadi sudah menyampaikan tentang Renstra dan juga tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Tadi sudah dibahas secara singkat. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menangkapnya, kemudian bisa memberikan respon. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian berikutnya, yaitu submodul 2B yang akan disampaikan oleh Ibu Wisnu Martani terkait dengan meningkatkan kemampuan komunikasi personal dan kelembagaan. Baik, silakan ya. Terima kasih Dr. Ibu Bapak semuanya dari Kendari, Banjarmasin, kemudian Tanjung Pura dan juga yang lainnya. Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Hebat? Hebat. Ya, kita semuanya adalah insan Indonesia yang hebat. Ibu bapak semuanya, mungkin ini pertama kali kita ketemu secara face to face, tapi bukan ikan ke ikan, tapi tatap muka begitu. Kita tidak menggunakan bahasanya. Nah, tadi Pak Singge sudah menjelaskan dan saya yakin bahwa sebenarnya ibu bapak sudah melakukan apa yang ada dan juga membaca apa yang ada di dalam pendidikan. Nah, soft skill itu mesti dimasukkan di dalam Renstra dan dipersembahkan ke dalam Renov untuk menjadi suatu program kegiatan. Dan kemudian Renstra, Renov dan juga soft skill melalui berbagai macam kegiatan itu mestinya akan bisa diimplementasikan di dalam suatu lembaga pendidikan tinggi adalah juga tergantung kepada SDM-nya, jadi sumber daya manusianya. Nah, kalau SDM-nya tidak siap,
maka program sebagus apapun tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini merupakan suatu kewajiban dari para pengelola di suatu lembaga pendidikan tinggi, baik itu tingkat universitas, fakultas maupun program studi, untuk mengelola dan selalu meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusianya. Nah, dengan ini maka memang tugas dari pengelola itu adalah untuk selalu merencanakan, dalam arti setelah ada program itu juga nanti merencanakan bagaimana kita akan menempatkan sumber daya manusia. Jadi ini pasti akan diawali dengan rekrutmen. Kemudian rekrutmen ini akan diikuti dengan seleksi. Kemudian setelah terseleksi sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau sesuai dengan kebutuhan dari organisasi ini, karena kita sebagai suatu lembaga pendidikan itu juga merupakan suatu organisasi. Nah, kemudian pasti akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing, yang itu sudah di dalam modul juga sudah dibahas tentang analisis dan desain kerja dan sebagainya. Kemudian ini pasti akan terkait dengan bagaimana kita memberikan semacam penghargaan dalam bentuk kompensasi. Kemudian juga bagaimana memanage kinerja mereka supaya kinerjanya itu optimal. Nah, untuk itu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, termasuk keselamatan kerja dan sebagainya. Kemudian salah satu yang penting bagi para pengelola di dalam mengelola sumber daya manusia maupun program-program yang diunggulkan atau diluncurkan oleh lembaga pendidikan ini, maka kuncinya adalah terletak pada bagaimana kita berkomunikasi. Nah, komunikasi ini akan berjalan dengan efektif atau tidak juga akan menentukan bagaimana suasana kerja yang terbangun di dalam suatu lembaga atau di dalam suatu organisasi. Mungkin bisa dibayangkan atau mungkin bisa kita melihat pada diri kita masing-masing di dalam posisi kita sebagai bagian atau salah satu sumber daya yang ada di lembaga kita. Kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik atau bahkan sama sekali tidak ada komunikasi. Nah, bagaimana komunikasi ini terbangun? Ini kuncinya adalah pada para pengelolanya. Apakah dia bisa mengelola dengan baik dan berkomunikasi dengan baik dengan para semua pendukung, baik itu staf pendidik maupun staf kependidikannya. Karena sebenarnya di dalam pengelolaan pendidikan tinggi itu kan sebenarnya selain menjalankan 3 dharma pendidikan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang juga ikut menunjang bagaimana visi misi perguruan tinggi itu tercapai adalah kerjasama. Nah, untuk melakukan ini semua, intinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi, sehingga pengelola sebenarnya ini adalah berfungsi sebagai communication builder, dan dia harus mampu membangun komunikasi di antara mereka dengan semua anggota yang ada di situ, staf pendukung. Kemudian dia harus mampu, kalau programnya itu bagus, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sigito Tangkai, setelah tentang Tenok, tetapi itu tidak disosialisasikan, artinya tidak dikomunikasikan kepada seluruh sumber daya manusia yang ada, maka program itu juga tidak akan jalan. Nah, untuk itu
pengelola harus tahu bagaimana gaya berkomunikasi yang baik dengan mengetahui siapa yang kita ajak berkomunikasi. Jadi kemampuan berkomunikasi itu adalah kita mampu menyesuaikan dan juga mendengarkan apa yang kita dengar dari semua yang ada di lingkungan kita, sehingga di situ terjadi suatu interaksi. Jadi komunikasinya tidak hanya sepihak. Kalau dalam istilah komunikasi itu kadang-kadang disebut sebagai one way communication. Nah, kalau terjadi one way communication, maka kelihatannya lancar kelihatannya. Tetapi kemudian para pelaksana ini yang mereka adalah implementer dari Renov sampai dengan rencana operasional, kemudian menjadi program-program kegiatan yang dilakukan dalam sehari-hari, maka ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena kita tidak pernah tahu seberapa pemahaman mereka, seberapa mereka mengalami kesulitan atau dalam menjalankan program-program atau yang sudah dirancang di dalam rencana operasional. Nah, untuk itu pengelola harus paham betul dan menyadari di mana letaknya kebuntuan suatu program itu kok tidak berjalan. Nah, kebuntuan ini harus diurai dan dikomunikasikan tanpa terjadi satu dialog, yang artinya kalau terjadi suatu dialog itu terjadi suatu komunikasi yang dua arah, jadi memberikan kesempatan kepada orang lain, baik itu bawahannya maupun sejawatnya ataupun yang lainnya, maka kebutuhan itu tidak akan terurai. Tetapi kalau kemudian pengelola atau di sini atasan siapapun dia mampu mendengarkan dengan baik dan menangkap apa sih kesulitan dari para stafnya ini, maka kita bisa membantu apa yang harusnya sedang dilakukan dan kita menjadi lebih paham lagi siapa mereka. Nah, kemudian tugas berikutnya adalah kita sudah mempunyai satu program yang kita laksanakan baik itu dalam penelitian, pengabdian masyarakat maupun pendidikan. Maka kita harus juga melakukan kerjasama, karena lembaga pendidikan tinggi itu tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu ada untuk komunitasnya, baik komunitas di lingkungan setempat lokalnya maupun nasional, atau bahkan sekarang eranya global, pada era global. Kalau kita ingin sustain. Nah, untuk itu maka semua program, semua hasil itu juga harus dikomunikasikan dari sisi kelembagaan. Nah, apa unggulan kita? Baik itu dari penelitian maupun dari pengabdian masyarakat dan juga hasil kerja dari mahasiswa yang memang layak untuk diunggulkan, maka itu sebaiknya disosialisasikan. Karena ini merupakan salah satu strategi sebenarnya untuk social marketing. Jadi bagaimana membangun image juga bahwa lembaga yang Bapak Ibu kelola ini mempunyai sesuatu yang bisa dijual. Akibatnya, tanda petik dijual, tidak harus selalu berbentuk materi. Ini akan membangun citra yang positif dari lembaga itu. Nah, oleh karena itu pengelola harus mampu untuk mengkomunikasikan segala sesuatu yang berasal dari hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pengabdian kepada masyarakatnya, kemudian soft skill yang kita bisa share sehingga ibu bapak bisa mengunggulkan bagaimana proses pembelajaran di lembaga yang Bapak Ibu kelola, sehingga ini menjadi suatu pusat yang mau tidak mau orang akan menengok kepada lembaga Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah tergantung dari bagaimana kita mengkomunikasikan dan juga
bagaimana kemudian kita bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang intinya akan meningkatkan berbagai macam kualitas dari sisi pendidikan, dari sisi penelitian maupun dari sisi pengabdian masyarakat. Kerjasama itu sangat diperlukan karena kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, untuk mampu bekerja sama dengan baik, maka komunikasi yang sifatnya kelembagaan dan komunikasi antar lembaga itu yang harus dibangun. Jadi itu kira-kira inti dari submodul bagi ini. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan Ibu Bapak sudah mendalami dan kemudian bisa mengupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lembaga masing-masing. Saya kembalikan kepada Pak Hidayat. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian review submodul 2B, dan sebelumnya kita juga sudah mendengarkan yaitu review tentang renov dan juga soft skill. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai ke sesi diskusi. Saat ini pukul 9:01 untuk waktu Indonesia Barat, di Yogyakarta sudah pukul 9:01. Ini artinya kita masih punya waktu yang cukup panjang, saya kira ada waktu kurang lebih 1 jam. Kemudian kami nanti akan memberikan toleransi sekitar 15 menit kalau memang ada diskusi yang cukup urgent untuk kita teruskan untuk berdiskusi. Baik, kami akan mengundang ataupun memberikan kesempatan kepada peserta yang sudah online dari tadi, yaitu ada Ibu Tri Indah Rusli dan kawan-kawan, karena banyak sekali. Silakan nanti siapa yang mau mewakili. Halo, Ibu Tri Indah. Iya Pak, dari kami ada salah satu teman yang ingin bertanya. Pak. Hai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon disebutkan nama juga Pak. Oke, nama saya Muhammad Al-Hamzah. Posisinya? Dari HIP Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, ya silakan Pak. Ya, jadi yang dibahas oleh pemateri tadi, oleh Ibu tadi, saya lupa namanya pemateri yang Ibu tadi. Dengan Ibu Wisnu. Jadi saya sangat tertarik dengan proses pembahasan tadi tentang komunikasi, ya, kemudian komunikasi, kerjasama dan seterusnya. Nah sekarang yang menjadi masalah begini, kalau misalnya kita sudah memiliki sebuah program yang sudah dipertimbangkan bahwa insya Allah program itu kalau dilakukan dengan benar, itu maka program itu akan berhasil dengan baik. Tetapi kemudian dihubungkan program tadi dengan SDM-nya sudah bagus, kemudian komunikasi juga sudah dilakukan, tetapi melalui komunikasi ini kerjasama itu belum bisa terjalin dengan baik. Terkadang misalnya yang terjadi itu adalah masih adanya perasaan walau alam kalau di tempat lain masih adanya perasaan yang kurang bagaimana kalau sesama teman sejawat yang saling mengkomunikasikan sesuatu program kepada teman sejawat yang lain. Selalunya keinginannya itu biasanya tidak bisa direspon kerjasama yang baik. Tetapi kalau misalnya dari atasan ke bawahan biasanya direspon dengan baik. Nah, tetapi kan masalah yang terjadi itu
kalau dari atasan, selalu dari atasan ke pihak bawahan. Terus kami misalnya sebagai teman sejawat dalam membicarakan sesuatu itu kurang saling kerjasama dengan baik, kayaknya menurut saya ada masalah di situ. Bagaimana jadi pertanyaan saya, bagaimana mengatasi hal tersebut supaya kerjasama itu bukan cuma bisa terjadi dari atasan ke bawahan, tetapi sesama kita semua bawahan itu bisa terjadi dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi sudah bisa ditangkap dengan jelas mungkin. Barangkali bisa langsung direspon Bu. Terima kasih Bapak. Nama saya mudah sekali Pak diingat, Wisnu. Pakai J. Ya, Wisnu Matali, panggil saja Wisnu. Kalau ini terjadi, ya, berarti sebenarnya kerjasama yang terjalin yang internal, jadi teamwork dari bawahan ini dan juga dari atasan ini belum berhasil dengan baik, Pak. Dan ini sebenarnya berkait dengan soft skill ya, sangat berkait karena salah satu soft skill itu adalah aspeknya adalah intrapersonal dan antara lain juga interpersonal. Nah, intrapersonal ini adalah masing-masing mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, interpersonal itu antara lain adalah teamwork. Nah, kalau kemudian pengelolanya sendiri atau sumber daya manusia atau staf yang membantu pengelola untuk menjalankan program itu nggak bagus, nanti mahasiswanya juga itu kan menjadi satu model bagi mahasiswa. Gitu. Nah, oleh karena itu memang ini yang pengelola yang harus paham, pimpinan harus paham bahwa pimpinan harus menjadi communication builder dan juga membangun kerjasama dengan bawahannya. Jadi tidak harus dia memberikan contoh dan mau membuka diri menjadi pendamping, memfasilitasi stafnya untuk bekerja bersama. Jadi supaya terjadi suatu kolaborasi, karena sebenarnya di dalam mengelola suatu lembaga pendidikan tinggi ini sifatnya memang kolaboratif, nggak bisa yang dijalankan oleh satu dua orang saja. Oleh karena itu mungkin diperlukan suatu workshop atau group work begitu untuk saling membuka diri sehingga dibentuk suatu teamwork yang solid dulu. Baru kemudian kita bisa melaksanakan program, karena kita harus menyamakan persepsi, baik persepsi secara individu, secara personal, maupun kemudian bagaimana kita akan menjalankan program yang telah dirancang oleh pengelola. Saya kira itu Pak, mungkin bisa dijalankan, dan mungkin kalau memang harus ditengahi oleh pimpinan harus mendengarkan bahwa itu belum terjadi kerjasama yang solid. Oleh karena itu pimpinan harus bisa mengajak mereka untuk mencari alternatif solusi yang terbaik. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak. Terima kasih. Saya ingin sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Wisnu, saya setuju sekali. Kemudian Pak Alaksa, mungkin juga perlu kita pahami bahwa yang namanya organisasi pendidikan tinggi itu bisa kita bayangkan seperti kalau orang bermain sepak bola. Kalau sepak bola kan satu tim, itu goalnya, gawangnya itu kan satu. Tapi kalau perguruan tinggi, baik di level universitas, level fakultas maupun di level program studi, itu bisa dibayangkan seperti tim bermain sepak bola, tapi gawangnya itu banyak, tidak ada satu. Jadi ada yang menggiring bola ke gawang yang satu, ada yang menggiring bola ke gawang yang lain, dan sebagainya. Karena output kita itu tidak boleh dilupakan, tadi ada 3 lulusan, kemudian ada ilmu pengetahuan dan juga pengertian kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, untuk katakanlah satu aspek saja, misalnya lulusan,
itu kelompok-kelompok dosen itu akan cenderung mempunyai gawangnya sendiri-sendiri. Mungkin kalau di bidang teknik di tempat saya itu ada yang tertarik instrumentasi, ada yang tertarik energi yang ramah lingkungan, ada yang tertarik energi nuklir, ada yang tertarik bagian yang lain. Jadi ini masing-masing memiliki goal yang berbeda. Sehingga di dalam teamwork ini juga perlu dipikirkan adanya sinergi, meskipun gawangnya itu tidak sama, tetapi harus ada satu sinergi. Instrumen untuk ini tersedia sangat luar biasa sekarang. Kalau menurut statistik penduduk Indonesia itu 320 juta. Yang punya gadget gawai itu atau jumlah yang terjual itu 340 juta. Berarti hampir semua itu punya alat komunikasi yang cerdas. Nah sekarang tersedia ada Line, ada WhatsApp, ada email, ada macam-macam. Ini untuk komunikasi kesahabatan itu sangat-sangat mendukung. Sehingga memang komunikasi yang horizontal ini sangat penting dan bahkan menginspirasi. Bukan tidak tertutup kemungkinan pada satu komunitas itu di situ ada yang menjadi pengambil keputusan di tingkat program studi. Ada orang lain yang mungkin menjadi pengambil keputusan di tingkat fakultas. Ada mungkin yang mengambil keputusan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini tentu komunikasi yang horizontal tadi ini akan memberi inspirasi. Nah, jadi kalau tadi Bu Wisnu menceritakan bottleneck atau apa tadi istilahnya itu adanya sumbatan-sumbatan di dalam program ini justru bisa diketahui dari komunikasi yang sifatnya kesejahterataan horizontal, dan itu sangat penting di perguruan tinggi. Jadi tidak harus vertikal, tetapi juga yang horizontal ini perlu kita bangun. Nah kembali ini masalah soft skills, saling menghargai, saling percaya, saling mendukung, saling berbagi dan sebagainya, ini menjadi sangat-sangat. Kira demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit, menekankan pada hal-hal yang sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Ibu Wisnu, kemudian Pak Singgi, dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh kedua beliau ini. Nah, kemudian saya ingin menekankan lagi pada hal tadi, yaitu support dari pimpinan. Sebagai seorang pimpinan atau pemimpin yang sifatnya suportif terhadap suatu program yang sudah disetujui oleh semuanya akan dijalankan, maka mungkin pimpinan yang suportif itu perlu memberikan sebagai support atau dukungan yang nyata, memberikan kebutuhan-kebutuhan untuk program tadi supaya bisa dijalankan dengan baik, berhasil dengan baik, sehingga menjadi contoh untuk yang lain. Dan dengan demikian, kawan-kawan yang kurang support ini juga bisa melihat bagaimana program yang sudah bersama itu dijalankan dengan baik. Sehingga kalau anggota tim yang tadinya tadi kurang support, melihat hal itu, dia juga akan bangkit untuk bisa bekerja sama. Jadi bikinlah suatu percontohan ataupun keteladanan. Yang keduanya mungkin sebagai seorang pemimpin yang suportif, pimpinan itu harus bisa menggali kenapa anggota tim yang lainnya itu kurang support. Nah, disinilah pimpinan yang suportif itu harus bisa melakukan satu barangkali penjelasan mengenai program itu tadi. Yang kedua, barangkali pimpinannya harus bisa menangkap apa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anggota tim yang lain. Apakah tidak ada fasilitas, apakah ada sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya dan sebagainya. Coba digali dan kemudian setelah itu didukung dengan sebaik-baiknya. Jadi dua hal yang menurut saya itu mungkin agar supaya tidak hanya seperti dalam zaman feodal di mana hanya atasan saja yang diikuti oleh anak buahnya, tapi juga program-program yang antar kita sendiri bisa dengan baik, yaitu pimpinan memberikan suatu support yang sangat kuat kepada program yang memang sudah diakui sehingga menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Yang keduanya adalah pimpinan yang suportif itu harus bisa menggali, dia harus bisa mendengarkan secara efektif
apa yang menjadi keberatan dari anggota tim yang lainnya. Itu saja barangkali yang ingin ditekankan agar supaya kita bisa mencoba menerapkan pimpinan yang suportif di dalam menjalankan suatu program. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Ibu Nili. Dengan Ibu Nili Isnani, bisa mendengar kami Ibu Nili dari Unlam? Baik, atau dengan Ibu Rin dari Untan. Halo Ibu Rin. Ibu Rin bisa mendengar kami? Siapa tahu orangnya bukan itu. Baik. Ibu Nili dari Unlam Banjarmasin. Halo Ibu Nili, bisa masih bersama kami? Dia bukan dulu mungkin. Belum lama jadi perguruan tingginya. Oke. Dari Unlam Banjarmasin. Baik, berikutnya ke dari Untan ada Pak siapa? Baik, tapi soalnya ada. Baik, coba kami hubungi Bapak Sahidin. Bapak Sahidin. Bapak Sahidin, halo Pak, dari Halo Oreo. Bapak Sahidin bisa mendengar suara kami Pak? Bapak Bujang Harun. Halo Bapak Bujang Harun. Bentar. Baik. Dipanggil perguruan tingginya aja Pak. Bapak Bujang Harun dari Untan. Atau Bapak Agus Mirza juga dari Untan. Oh baik, Bapak Agus Mirza Untan sudah mengirimkan chat, belum memiliki pertanyaan. Baik, berikutnya kita ke coba kami hubungi kembali. Baik, barangkali ada hal yang masih ingin disampaikan Bapak? Pak, Baik, baik kalau gitu karena tadi belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya justru bagaimana kondisi Bapak dan Ibu di tempat yang masing-masing. Dari sini yang terlihat adalah dari UMK Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, bagaimana kondisi misalnya saja masalah SDM itu? Nah, apakah sudah ada mappingnya, ya, antara mapping SDM yang ada di UMK sudah berjalan dengan baik atau belum? Silakan. Apakah sudah ada materi kompetensinya? Apakah setiap orang sudah kelihatan ada gap di dalam kompetensi yang perlu kita tingkatkan, dan bagaimana programnya untuk meningkatkan atau mengurangi gap tadi? Nah, silakan.
dari program studi lingkungan. Menyangkut pertanyaan dari Bapak tadi, sebenarnya kalau melihat tujuan dari pelatihan ini adalah untuk bagaimana menjadi kepemimpinan yang struktural yang sportif. Kalau menceritakan pengalaman kami di UMK, ada satu hal juga yang menjadi persoalan ya. Ketika salah satu dari rekan kita yang kemudian menjabat menjadi apakah itu dekan atau ketua program studi, ada persoalan yang sangat mendasar di sini. Terutama ada istilah yang mungkin di mana-mana ini barangkali juga terjadi. Ada istilah senior dan junior. Ya, inilah kemudian persoalan komunikasi tidak terjalin dengan baik karena adanya istilah senior junior ini. Kadang-kadang pemimpin yang pada saat itu kebetulan diberi kepercayaan untuk menjadi dekan atau prodi, yang menjadi dekan itu mungkin junior. Nah, inilah kemudian jadi persoalan, tidak ada komunikasi. Karena yang senior merasa ya ada perasaan sepertinya senior ini karena sudah dari segala faktor mungkin senior. Nah, inilah komunikasi yang kemudian tidak terjalin dengan bagus. Ya, saya hanya ingin meminta saran dan masukan dari bapak-bapak dari bapak-bapak pembicara, ibu dan ibu. Kira-kira saran bagaimana saran sehingga komunikasi antara senior dan junior ini bisa hilang. Ya, ini yang persoalan di khususnya kami sepertinya di UMK. Ya, itu saja. Jadi kalau untuk kembali pengalaman, ya kami juga belum banyak pengalaman karena pengalaman yang kami hadap selama ini mungkin masih seputar tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak dari Kendari, Pak Didi. Ini Pak, itu suatu hal yang secara alamiah pasti akan terjadi dari senior ke junior. Dan itu kami di UGM juga mengalami hal seperti itu. Ya. Jadi itu dulu ketika awal-awalnya. Tetapi kemudian di sini ini berdasarkan sharing pengalaman juga ya Pak Yadi. Jadi kami dulu ketika kami masih muda ini, saya dengan Pak Sige dulu ya masih muda, sekarang kan sudah mulai termasuk senior begitu. Jadi justru karena itu kami punya pengalaman bagaimana tanda petik berhadapan dengan senior, dan sekarang ketika kami menjadi senior bagaimana kami menghadapi yang lebih junior begitu. Nah, ini memang kuncinya pada ada kesenjangan dalam komunikasi, Pak. Jadi karena kita yang tua dan yang muda ini selama ini kurang berkomunikasi. Nah, untuk itu yang kami lakukan pada waktu itu, kami yang muda, waktu itu saya masih menjadi junior dengan Pak Sini, yang sowan, tanda petik sowan itu apa? Menghadap kepada yang senior. Jadi memang dari sisi pengalaman hidup dan pengalaman mengelola dan sebagainya di dalam lembaga pasti kami kalah. Jadi itu harus kami akui. Oleh karena itu dengan menghadap beliau-beliau yang kita anggap senior dan mengharapkan fatwanya dari para senior tentang pengalaman mengelola di pendidikan ini, maka mereka akan senang Pak biasanya karena merasa tidak dilupakan kuncinya itu. Jadi mereka masih punya pengalaman yang pengalamannya mungkin kalau tentang aturan dan sebagainya atau kemajuan pendidikan tinggi dan sebagainya itu beliau-beliau sudah tidak mengikuti, tetapi pengalaman beliau bagaimana dengan situasi pada saat itu kita bisa memetiknya dan mencari hikmahnya. Artinya bahwa kita tetap memandang beliau-beliau itu adalah senior kita dan punya pengalaman yang kaya, jadi merasa diorangkan begitu. Jadi ya kalau orang kita mengatakan mungkin diorangkan, dianggap ada keberadaannya, biasanya mereka akan pilih Pak, akan luluh dan memberikan banyak pengalamannya kepada yang junior,
sehingga communication gap akan dengan sendirinya akan hilang. Jadi mereka akan menjadi legowo, karena legowo itu apa? Menjadi ikhlas begitu untuk menyerahkan tongkat estafetnya kepada yang lebih junior. Itu Pak, ini pengalaman kami dan ini beberapa kali dilakukan oleh teman-teman kami hampir di seluruh UGM. Itu biasanya kalau dan di tempat-tempat yang lain saya lihat kalau yang senior itu masih diminta ketuanya, fatwanya dan sebagainya, maka mereka akan merasa dihargai, sehingga mereka merasa dirangkul oleh yang muda, sehingga beliau-beliau ini akan merasa dengan enak untuk menyampaikan sesuatu. Kan intinya ada semacam kekhawatiran, oh saya sudah dianggap tidak bermanfaat, tidak berguna, menjadi laskar tak berguna karena sudah itu. Ini yang mungkin akan menjadi hilang karena merasa bahwa beliau punya pengalaman yang tidak dijumpai, karena masa-masanya kita dengan senior kita dan mungkin dengan junior kita masa-masanya sudah berbeda. Jadi ini kita tetap menyerap pengalaman mereka. Itu saya kira satu tips yang bisa dijalankan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Didi, mungkin bermanfaat. Pak Didi, saya menambahkan dari Bu Wisnu, Pak Didi. Dari pengalaman saya dengan Bu Wisnu pada waktu dulu menyusun suatu program yang dulu namanya adalah DULAI, program untuk peningkatan kualitas pendidikan. Itu program yang sifatnya hibah, jadi itu bersaing, kita harus menyusun suatu proposal. Kemudian itu harus kegiatan yang bersifat university wide, jadi cakupannya itu universitas. Nah Pak Didi bisa membayangkan kalau di Gajah Mada itu universitas itu kan sangat besar itu, ya. Dosen itu ada yang sangat muda sampai dengan yang sudah sangat-sangat senior. Sehingga pada waktu itu kemudian dibayangkan ada beberapa generasi, ada istilahnya G1, G2, G3, G4. G1 itu adalah dosen-dosen yang masih muda, dia mungkin baru lulus S1 atau S2, ya. Itu masih sangat-sangat muda, masih energik, semangatnya tinggi, tapi mungkin pengetahuan dan wawasannya masih kurang, ya. Tetapi yang jelas pasti ya berjiwa semangat, ya, untuk memajukan institusi. Kemudian G2 ini para dokter-dokter yang baru pulang dari luar negeri, yang sudah usianya cukup, waktunya biasanya terbatas, tapi pengetahuannya banyak. Kemudian G3 itu yang sudah senior-senior, yang guru-guru besar dan sebagainya, dia waktunya sudah tidak banyak. Tetapi sebetulnya kearifanya ini sangat diperlukan untuk mendukung bagaimana kita menyusun program yang baik. Nah, G4 itu adalah para dosen-dosen yang banyak aktif di banyak tempat, yang secara nasional misalnya, juga yang secara internasional. Ini juga perlu untuk kita menjalin komunikasi, sehingga di dalam menyusun program itu kita berkomunikasi dengan mereka semua, sehingga program yang kita selenggarakan itu betul-betul ya diharapkan bisa memenuhi semuanya. Itu yang pengalaman yang sudah kami lakukan, sehingga memang pada waktu itu untuk menyusun proposal itu kami butuh waktu sekitar 2,5 bulan hanya untuk melakukan komunikasi semacam ini. Nah, baru kemudian menyusun proposalnya. Jadi memang ya ini perlu dilakukan, dan memang untuk komunikasi seperti itu memerlukan pemimpin yang suportif, artinya menyediakan sarana untuk itu. Tapi kalau sekarang sarana teknologinya sebetulnya sudah tersedia, tinggal pemimpin nanti istilahnya itu membuat inisiatif, ya, kemudian welcome terhadap komunikasi horizontal yang melintas generasi. Saya demikian, terima kasih Pak Didi. Baik, saya mungkin sarankan tadi dengan Pak Singgi, kalau ada memang proyek besar seperti itu, bahkan bisa Pak ya, berikan suatu teamwork yang sangat baik dan share dari semua pihak.
Tapi kalau tidak ada, barangkali mungkin kita berikan mainan kepada para senior tadi supaya mereka juga sibuk sampai kita berkomunikasi. Tapi mainan itu tentunya adalah suatu proyek yang memang pada bidangnya dan kita hargai dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita akan berkomunikasi dengan mereka. Jadi istilah Ibu Bisnu itu jadi diorangkan. Ya, jadi jangan sampai nanti nonton saja bagaimana yang muda main-main, kemudian yang tua itu disisihkan. Nah, oleh karena itu silakan juga membuat program mainan buat para senior tadi gitu, agar supaya bisa kita bekerja sama. Apakah itu merupakan suatu bagian dari suatu proyek yang besar ataupun barangkali suatu proyek yang kecil yang betul-betul sesuai dengan kompetensi beliau gitu. Barangkali itu ya. Terima kasih ya. Baik, kita coba hubungi kembali peserta yang lain. Ibu Sri Endrawati dari Universitas Lambung Mangkurat. Halo Ibu Sri. Ya, Pak. Baik, silakan Ibu Sri. Ibu Sri. Kalau saya kemarin kan bilang oleh Halo Ibu Sri. Tapi Lambung Mangkurat, tapi ada Rizky, ada Mimi, Rizky ada yang lainnya. Ya, nanti saya tanya ke Ibu Sri. Mesti ada. Iya. Oh, ada Bu Sri. Ibu Sri, maaf nih saya mau bertanya, bagaimana? Dari Bundan ya? Dari Lambung Mangkurat. Kalau Mangkurat, dari Undang ya? Dari Undang, Ibu Sri, terdengar Bu? Terdengar Ibu? Suara kami? Halo? Oh, tidak terdengar barangkali ya? Oke. Jadi yang ada pertanyaan dari Ibu ini, dari Undang tidak Pak? Baik. Oh ya, itu tadi ada pertanyaan yang dikirim oleh Ibu Rin, yaitu tentang tim penyusunan desa Renov Untan saat ini masih dalam proses penyelesaian. Terkendala pada kesibukan masing-masing, tim susah untuk menyesuaikan jadwal. Barangkali tadi sudah level G yang berapa, yang 2 atau yang 3? Iya. Silakan Pak, bisa dia. Bisa mendengar Ibu? Iya bisa. Oke. Tadi miring aja. Terima kasih Bu Rin. Sekarang ini memang tidak ada orang yang tidak sibuk. Padahal waktunya cuma 24 jam, nggak bisa ditambah. Ya. Semuanya sibuk. Tetapi kembali lagi kita ingatkan bahwa kita punya suatu komitmen yang sama untuk mencapai satu tujuan. Atau kalau istilahnya Pak Singa tadi beberapa tujuan, tetapi sebenarnya itu tetap satu tujuan, yaitu memajukan universitas masing-masing. Nah, justru di sini pentingnya komunikasi. Apa sih kesibukannya? Ya. Seberapa jadwal yang disibukkan itu? Nah, berarti kalau sampai seperti itu, manajemennya ini yang perlu dibenahi dalam arti pembagian beban kerja dan sebagainya. Sehingga mungkin ada semacam kesepakatan dari pimpinan dan juga disepakati oleh dalam bawahan untuk membuat suatu hari atau setengah hari di mana kita memang disitu rutin untuk melakukan suatu evaluasi bersama
dan juga melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan bersama. Jadi untuk itu kita memang banyak mengorbankan waktu. Seperti kami kadang-kadang kalau kita bekerja sampai sore itu nggak ada, karena nggak ada waktu lagi karena sudah dihabiskan untuk mengajar dan yang lainnya atau administrasi. Mungkin kalau mereka yang menjadi pengelola secara struktural, maka ya kita sepakat jam 4 sore baru mulai gitu. Jadi meskipun hanya sampai sebelum maghrib jam 5, setengah 6, 1 jam saja, tetapi ternyata bisa sangat efektif. Jadi memang kita harus tanda petik berkorban dulu, kembali kepada komitmen kita. Karena tanpa menyusun perencanaan dari penyelenggaraan suatu pendidikan tinggi, maka tidak akan jalan nanti lah. Kalau tidak punya resa, tidak punya rentang, bagaimana? Jadi bagaimana kita akan mengarah menuju kemana, strateginya seperti apa? Kalau tidak disusun kan nanti jalan sendiri-sendiri begitu. Nah, oleh karena itu ini mesti harus diusahakan dan disepakati. Kalau perlu ya diboyong ke suatu tempat. Bahkan kita kadang-kadang hari Sabtu itu meskipun libur ya ke kampus untuk itu. Jadi meluangkan, mengurangi waktu memang, tetapi apa boleh buat kalau memang hanya itu yang bisa kita lakukan. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Singgih dulu ketika kita membuat program, dan ini adalah awal dari semuanya, di mana kemudian kita sadar bagaimana harus menyisihkan waktu. Itu bagian dari komitmen kita terhadap kemajuan dan mati hidupnya dalam arti sustainability dari lembaga kita bersama. Jadi memang ini harus kita mau meluangkan waktu untuk bekerja di luar jam kerja begitu. Tapi tidak setiap hari. Kalau berarti itu manajemennya nggak bagus nanti kalau setiap hari kita lembur, karena sekarang nggak ada istilah lembur. Jadi berarti itu manajemen semuanya yang harus dibenahi itu. Karena kalau tidak bisa menyusun resa, bagaimana kegiatan-kegiatan itu akan berjalan. Jika ukuran-ukurannya nanti capaiannya seperti apa, kita tidak akan tahu. Karena ini semua yang kita bisa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja suatu lembaga itu pasti berdasarkan perencanaannya. Lah kalau perencanaannya nggak dibuat kan jalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu sekali lagi demi kepentingan bersama, maka carilah waktu yang itu tadi khusus ya, mungkin di luar jam kerja, dan mungkin mengambil sedikit hari di hari libur, di hari Sabtu dan sebagainya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Singgih profesornya mau menambahkan sedikit pengalaman praktek di kampus kami. Itu pada setiap level ada tradisi untuk mengosongkan jadwal setengah hari atau 1 hari begitu, yang diperlukan untuk melakukan komunikasi formal dalam bentuk rapat. Misalnya di jurusan saya itu setiap hari Selasa pagi sampai dengan jam 12 itu pasti dikosongkan, tidak ada kuliah pada jam itu. Sehingga kalau diperlukan untuk rapat-rapat yang strategis ini waktunya sudah tersedia. Kemudian di tingkat fakultas sudah demikian, di tingkat universitas, di rektorat itu setiap hari Senin pagi itu selalu ada rapat kerja untuk para pimpinan. Jadi sebaiknya memang ada jadwal yang dikosongkan khusus untuk melakukan komunikasi yang formal. Nah, di luar komunikasi formal itu kan sebetulnya sarannya tersedia untuk komunikasi itu melalui email, melalui English, melalui WhatsApp, melalui lain, kemudian ada lagi langsung juga bisa datang ke ruangannya. Jadi saya kira kemungkinan untuk melakukan komunikasi di luar rapat formal ini tersedia sangat luas, sehingga sebetulnya itu bisa diatasi untuk kesulitan mengatur jadwal itu. Terima kasih.
Baik, saya sedikit menambahkan, saya setuju sekali dengan tadi Pak Sigi ada jam yang dikosongkan gitu ya, itu penting, ya, sangat penting. Dan kami pun juga di organisasi yang kecil, setiap hari Selasa kita sudah meeting dan itu tidak boleh kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan juga mungkin sebaiknya kita mulai dengan apa adanya saja dulu. Siapa yang ada, bolehlah. Memang barangkali idealnya 50% dari tim yang saya bentuk itu ada. Tetapi kalau tidak mencapai itu, ya siapa saja yang ada pada waktu bisa mulailah gitu. Karena kita tidak tiba-tiba menjadi besar, demikian juga dengan tim tidak tiba-tiba tumbuh menjadi sempurna. Jadi kita mulailah dengan yang apa ada. 5 orang kita jalankan. Kemudian setelah itu kita laporkan kepada pimpinan tertinggi kondisinya, hasilnya seperti apa, dan didiseminasikan kepada anggota yang lain yang tidak hadir. Sehingga dengan demikian mereka mengetahui. Tadi komunikasinya barangkali betul bisa lewat bermacam-macam ya. Apakah pakai WhatsApp, apakah menggunakan Facebook dan sebagainya. Nah, sehingga akan lebih mudah dan lebih cepat dan mereka bisa menangkap. Tapi kalau biasanya kalau generasi tua barangkali susah untuk WhatsApp ataupun Facebook. Tapi saya lihat di sini di UGM ini juga yang sepuh-sepuh lebih sepuh dari saya barangkali ya. Itu ternyata juga dengan Facebook, dengan WhatsApp itu mereka jalan dengan baik. Ya. Nah, oleh karena itu saya anjurkan mulailah dengan apa yang ada, 2 orang, 3 orang, kemudian melaporkan hasil pada pimpinan tertinggi supaya dia mengetahui bagaimana atau apa yang terjadi, kemudian diseminasikan kepada kawan-kawan yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan demikian ya pengalaman saya menunjukkan bahwa tim itu makin hari makin komplit seperti kita harapkan. Terima kasih Pak. Baik, coba kami hubungi kembali Ibu Nili dari Ulam. Halo Ibu Nili, bisa mendengar suara kami? Ibu Nili. Silakan bersuara. Ibu Nili silakan. Langsung dari Ulang. Ibu Nili. Baik, barangkali kalau Ibu Nili mengalami gangguan dengan koneksinya di sana, silakan bisa mengirimkan pertanyaan dalam bentuk chat. Begitu, Ibu Nili? Oke. Memang terkendala ya. Iya. Suaranya nggak kedengaran. Oh sudah. Ibu Nili. Halo. Ya. Suaranya sudah terdengar, silakan. Iya Pak, untuk pertanyaannya kalau secara pribadi sebenarnya dari saya sendiri belum pernah untuk penyusunan resa atau renov. Biasanya untuk di Ulam sendiri ada bagian atau kepala-kepala tersendiri yang menyusun ataupun mengadakan diskusi tentang resa dan renov tersebut untuk kedepannya. Saran untuk saya, bagaimana saya untuk bisa belajar ini lebih baik lagi, Pak. Baik, itu saja Ibu Nili. Iya, terima kasih. Bisa mendengar kami kan Bu Nili? Bisa. Oh iya, baik. Bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Sigit kan, Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nili, pertanyaannya bagus sekali. Pada dasarnya sebetulnya untuk menyusun renstra, menyusun renov itu tidak semata-mata untuk menghasilkan suatu
dokumen, artinya tidak asal jadi dokumennya. Banyak juga itu sering kita lihat yang namanya dokumen Renstra itu asal ada dokumen. Ini tidak demikian, karena sebetulnya nanti dari Renstra itu perlu dijabarkan sampai dengan ke tingkat operasional. Nah, kalau Ibu Nili Isnaini selama ini belum pernah terlibat di dalam tim untuk menyusun Renstra, andai kata merasa tertarik, nanti bisa mendalami modul yang sudah kami kirimkan. Kemudian coba Ibu mencermati dari Renstra yang sekarang ada di universitas atau di fakultas, itu hal-hal apa yang masih bisa diperbaiki. Dengan cara melihat itu kemudian nanti mengkomunikasikan dengan sejawat yang lain, ini saya kira satu masukan yang baik. Sifatnya supaya itu tidak menimbulkan salah tangkap dari kawan-kawan yang lain. Sifatnya adalah memberikan masukan terhadap Renstra yang sudah ada untuk Renstra yang akan datang. Nah, sehingga dengan masukan-masukan dari itu barangkali Renstra yang sekarang sudah ada itu akan menjadi lebih sempurna. Saya kira itu cara yang paling efektif untuk belajar. Belajar langsung sambil bekerja dengan mengkoreksi ya, atau memperbaiki, memberikan usulan perbaikan terhadap apa yang sudah ada pada saat ini. Nah, ada hal yang penting bahwa suatu Renstra itu sebetulnya mencerminkan bagaimana para penyusun itu memandang realitas. Nah, seringkali realitas yang dipandang oleh para penyusun itu bisa saja berbeda ya, dengan apa yang realitas yang misalnya Bu Nili lihat, ya, karena Bu Nili mungkin membaca lebih banyak, berkomunikasi dengan orang yang lebih banyak dan sebagainya. Nah, kadang-kadang perbaikan itu dimulai dari memperbaiki bagaimana kita memandang peluang-peluang dan juga tantangan-tantangan. Nah, jadi tidak sekedar perbaikan itu ada di bagian strategi dan programnya, tetapi perbaikan bisa saja itu diawali dengan menunjukkan bahwa ada peluang-peluang yang selama ini belum dilihat pada saat menyusun Renstra. Juga ada tantangan-tantangan yang belum dipertimbangkan di dalam menyusun Renstra yang selama ini ada. Sehingga dengan demikian, maka usulan-usulan perbaikan yang Bu Nili sampaikan itu akan memiliki landasan yang kuat. Nah, kadang-kadang kalau Ibu mengusulkan sesuatu, tapi ternyata yang Ibu usulkan itu menanggapi tantangan dan peluang yang sebetulnya waktu itu belum dilihat oleh tim, maka itu seolah-olah itu di luar konteks. Nah, jadi memberikan masukan ini barangkali juga bagus kalau kita bisa menceritakan konteks yang kita lihat. Saya kira ini dari saya, barangkali Pak Iskandar nanti bisa juga menambahkan, tetapi Pak Iskandar sedang ke toilet, nanti setelah itu barangkali akan bisa menambahkan. Saya nambahkan sedikit aja. Jadi kalau belum pernah memang untuk menyusun itu biasanya ada tim tersendiri. Tetapi kita sebagai satu warga dari suatu lembaga pendidikan, kita berhak juga belajar. Artinya seperti dikatakan Pak Singgi, itu kan bisa mendalami tentang secara teori begitu dari apa yang sudah ada di dalam modul. Nah, kemudian supaya kita paham apa itu Renstra, apa itu Renov, maka kita harus belajar dulu, atau dalam arti membaca dulu ujungnya seperti apa sih Renstra atau Renov dari lembaga kita. Nah, setelah itu nanti kita seperti ini toh. Nah, kemudian bisa dicocokkan Bu dengan apa yang sudah disampaikan di dalam modul itu. Nanti kita bisa mengkritisi dan mungkin sebuah saran begitu, karena Renstra sama Renov ini kan kalau memang dia merupakan hasil
dari seluruh yang ada di lembaga itu dan kemudian dirumuskan oleh tim, itu hasilnya akan lebih bagus. Jadi sifatnya bottom up begitu ya Pak Singgis. Jadi informasi-informasi yang mungkin tidak tertangkap oleh tim itu karena masing-masing cuma punya 2 telinga dan 2 mata sehingga kemampuannya juga terbatas. Tetapi kalau ada masukan, mungkin kita tidak tahu itu nanti masuk Renstra atau Renov, tapi kok ada seperti ini. Nah, itu nanti akan ditangkap dan dirumuskan oleh tim. Jadi sekaligus kita juga belajar bahwa oh ini kalau yang namanya Renstra, namanya Renov, kemudian kita bisa memberikan masukan. Informasi Anda sampaikan aja, karena di masyarakat pun ketika kita tidak di kampus mungkin kita punya informasi, oh menurut pandangan orang tentang UNLAM misalnya, kali itu dari UNLAM kan seperti ini. Nah ini kan nanti akan bisa kita berikan masukan, memberikan masukan dari kepada lembaga kita, pada UNLAM melalui jalur-jalur yang itu yang kemudian bisa dibahas dari prodi menyampaikan ke fakultas menyampaikan ke universitas, atau kalau bisa langsung bisa disampaikan melalui email dan sebagainya. Ada masukan seperti ini, banyak didengar seperti ini. Nah ini bisa memberikan informasi yang luar biasa bermanfaat bagi pengembangan rencana strategis dan rencana operasional pengembangan suatu lembaganya Bumi. Saya kira itu yang saya tambahkan. Mungkin Pak Iskandar sudah hadir. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kita semua sepaham bahwa Renstra dan Renov itu harus merupakan kesepakatan bersama di antara pimpinan dan juga antara struktural kepemimpinan yang struktural dan kepemimpinan yang keilmuan itu. Jadi kepemimpinan struktural itu adalah rektor, kemudian dekan, kemudian yang sifatnya saintifik atau keilmuan itu adalah ketua prodi, ketua lab dan sebagainya itu. Dan biasanya yang di atas itu kan tidak mencakup semua disiplin ilmu yang ada di universitas. Nah, jadi dengan demikian barangkali keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing prodi ataupun lab itu tidak diketahui oleh pimpinan, oleh organisasi. Padahal mungkin juga itu sangat penting dengan perkembangan teknologi, perkembangan sains dan sebagainya. Demikian juga barangkali yang di atas mengetahui banyak karena mungkin sering jalan ke luar negeri dan sebagainya, itu bisa disampaikan ke kita di Kementerian Ilmuwan, Prodi, kemudian Kalam dan sebagainya. Sehingga dengan demikian itu ada pertemuan antara informasi dari atas dan informasi dari bawah. Jadi bisa mengatakan bottom up itu memang bukan hanya dalam masalah umum, tapi juga dalam masalah keilmuan. Nah, sehingga dengan demikian itu bisa disepakati apa yang akan kita capai. Kalau saya melihat, mendengar, kemudian juga ada seorang profesor yang ceramah di episode hadiri, itu mereka bisa menyusun sampai 25 tahun yang akan datang itu seperti apa. Jadi roadmap itu sudah jelas. Nah, kemudian dibuatkan rencana 5 tahun. Jadi rencana 25 tahun mau apa, 5 tahun mau apa, kemudian roadmapnya seperti apa. Nah, itu masukannya dari semua pihak, dari Prodi, kemudian Kalab yang mengetahui dengan detail bagaimana perkembangan keilmuannya itu. Kemudian juga dengan pimpinan di atas yang tahu bagaimana market ataupun persaingan yang ada secara universal ataupun secara regional barangkali. Nah, bertemulah di situ. Nah, jadi pada dasarnya barangkali itu suatu gabungan antara mereka yang mengetahui secara rinci apa yang terjadi pada setiap bidang keilmuan tadi, kemudian dengan apa yang berkembang secara universal ataupun regional tadi. Ya, jadi disitulah nanti ada pertemuan yang akan membuat Renstra dan Renov. Dan saya harapkan barangkali ke depan masing-masing universitas pun juga memiliki rencana yang jangka panjang gitu, sampai 25 tahun, kemudian direncanakan bagaimana
acara 5 tahunnya, acara setahunnya dan sebagainya itu. Nah, kemudian rektor-rektor itu bekerja berdasarkan apa yang sudah direncanakan tadi. Ya, tentunya rektor yang dinamis, yang energi itu bisa mempercepat proses tadi. Yang tidak barangkali bekerja sesuai dengan programnya. Jadi dengan demikian universitas itu mempunyai suatu arah yang jelas mau kemana ke depannya itu. Ya. Dan setiap fakultas saya pikir ataupun setiap universitas saya pikir ada keunggulan. Nah, keunggulan itulah yang harus didahulukan, yang akan menjadi sorotan dari semua pihak. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang butuh, katakanlah dalam teknologinya di kehutanan di sini, barangkali di UGM itu orang bicara mengenai kehutanan, UGM lah gitu. Kemudian dengan terangkatnya kehutanan tadi, maka proyek lain pun juga akan terangkat juga, karena kehutanan tidak berdiri sendiri, gitu. Nah, dia memerlukan disiplin ilmu yang lain untuk bisa berkembang, untuk bisa diterapkan. Nah, sehingga dengan demikian proyek lain pun juga akan terangkat dengan sendiri. Itu saja barangkali, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya kira semua peserta sudah kami sapa. Jadi memang ada beberapa peserta yang mengalami kendala. Tadi kami mendapat informasi ada yang ngedrop karena sebagian sedang digunakan UN, UN. Jadi kemudian internetnya otomatis tersedot untuk pelaksanaan UN tersebut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira kita sudah berada di penghujung acara. Tapi sebelumnya barangkali dari Bapak Is ada penutup, Pak. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kesabaran dari Bapak dan Ibu, karena ternyata ada gangguan teknis, ya, karena bandwidth yang dimiliki oleh Dignas itu juga dipakai untuk kepentingan UN pada saat ini, dan tentunya akan sangat mengganggu Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Nah, kemudian saya harapkan ke depan nanti ada webinar ketiga pada bulan Mei, kalau tidak salah itu tanggal 14 ya, berapa? Ya, 3 minggu dari sekarang itu ada webinar ketiga. Saya harapkan Bapak dan Ibu sudah 13 Mei tetap hadir di situ, kemudian merencanakan apa yang akan ditanyakan barangkali dari kehidupan kita sehari-hari, pengalaman sehari-hari. Kemudian sekaligus merancang untuk membuat grand design untuk disampaikan di dalam closing. Ya, jadi kita sepikir harus sudah mulai menyiapkan apa yang kita akan sampaikan di dalam grand design, bicarakan dengan teman-teman satu jurusan ataupun satu unit kerja, apa yang kita sampaikan di situ. Ya, dan itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iskandar yang tadi sudah menutup acara webinar pada pagi hari ini. Kami ingatkan kembali bahwa mohon Bapak Ibu peserta dapat mengirimkan penugasan-penugasan Sapudo yang ada di Sapudo 1 dan 2. Jadi otomatis bagi yang belum mengirimkan itu silakan untuk merapelnya. Kami masih menerima kiriman modul tersebut. Respon tersebut menjadi sangat penting bagi kami karena itu untuk evaluasi bagi kami. Jadi selain dari keaktifan Bapak Ibu peserta, juga kami mengevaluasi respon-respon yang Ibu kirimkan ke kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ibu Tri Indah Rusli dengan kawan-kawannya yang begitu banyak, kemudian Ibu Lili Isnaini dari Ulama Banjarmasin. Tadi ada Bapak Mirza dari UTAN, juga ada Ibu Rin, dan juga Bapak Ibu yang lain yang belum sempat bergabung dengan kami karena ada kendala teknis. Terima kasih, dan kami aturkan terima kasih juga kepada para fasilitator. Ada Bapak Singgi, Ibu Wisnu, dan juga Bapak Iskandar. Terima kasih, kami tutup dan sukses untuk kita bersama.